Banyak orang bermimpi untuk merasakan menaiki kapal pesiar besar yang mewah dengan ratusan fasilitas di atasnya. Kapal pesiar yang mampu menampung hingga 7.000 penumpang menawarkan berbagai hiburan, atraksi, dan wahana di atasnya. Dan tentunya semua itu dilakukan sambil kapal membawa penumpang bertualang menyinggahi tempat-tempat wisata yang indah di berbagai penjuru bumi. Kapal pesiar dianggap sebagai transportasi yang sangat aman, bahkan disebut lebih aman dari bus, kereta api, hingga pesawat. Namun bukan berarti 100% aman, tetap ada kemungkinan bahayanya. Salah satu ancaman bahayanya adalah serangan dari bajak laut. Tercatat beberapa kali kapal pesiar coba diserang dan dibajak oleh bajak laut. Seperti pada tahun 2005 ketika kapal pesiar Seabourn Spirit kepunyaan perusahaan MSC. Saat itu kapal pesiar Spirit tengah berlayar 160 km dari lepas pantai Somalia. Lalu tiba-tiba datang dua perahu bot mendekat. Para perompak Somalia ini langsung melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah kapal. Hal tersebut membuat para penumpang kaget dan ketakutan. Para penumpang pun berlarian ke dek paling atas untuk menyelamatkan diri. Sementara kapal bajak laut tersebut berhasil mendekati kapal pesiar. Mendapati hal tersebut, kapten kapal melakukan manuver ekstrim. Akibat manuver tersebut menimbulkan gelombang yang menghalau dan menyebabkan kerusakan pada kapal bajak laut tersebut. Para bajak laut yang sangat nekat ini bahkan nyaris ditabrak oleh kapal pesiar. Beberapa penumpang merekam kejadian tersebut melalui jendela mereka. Tampak bajak laut mengacungkan RPG dan menembakkannya ke arah kapal. Tembakan RPG tersebut sempat membuat buritan kapal terbakar. Selain itu mereka juga menggunakan senapan mesin. Beruntungnya kapal pesiar hanya mengalami kerusakan ringan akibat dari serangan bajak laut tersebut. Sementara manuver kapal oleh sang kapten dan juga beberapa perangkat defense dari kapal telah menjauhkan kapal pesiar dari para perompak tersebut. Kapal pesiar pun selamat dari serangan bajak laut. Lalu bagaimana sih cara kapal pesiar bertahan jika diserang oleh perompak? Supaya para perompak tidak naik ke atas kapal dan membajak kapal. Respon kapal pesiar ketika diserang oleh bajak laut berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi tertentu. Beberapa kapal pesiar dilengkapi dengan sistem dan keamanan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko serangan bajak laut. Salah satunya radar yang bisa mendeteksi kapal terdekat. Dengan adanya radar ini, kapten kapal akan dengan cepat mengetahui jika ada para perompak yang mencoba mendekat ke arah kapal. Sehingga dengan demikian, kapal pesiar akan lebih siap melawan dan mengusir bajak laut tersebut. Ketika bajak laut sudah mendekat, salah satu perangkat yang digunakan untuk mengusir bajak laut tersebut adalah water cannon dengan kekuatan besar. Water cannon atau jet air akan ditembakkan ke arah bajak laut sehingga mereka kesulitan menembak ke arah kapal pesiar. Dan juga tembakan dari water cannon akan membuat mereka kesulitan untuk memanjat naik ke kapal pesiar. Water cannon ini bisa menembakkan 1000 galon air per menitnya. Meskipun cuman air, namun tembakan water cannon ini sangat efektif untuk memukul mundur bajak laut. Selain itu, beberapa kapal pesiar juga dilengkapi perangkat LRAD atau Long Range Acoustic Device, atau dalam bahasa Indonesianya perangkat akustik jarak jauh. Ini adalah perangkat semacam meriam suara yang memiliki suara sangat nyaring. Perangkat ini akan menembakkan suara dengan kekuatan 153 desibel yang memekakkan telinga para perompak. Dengan perangkat ini akan membuat para perompak tidak nyaman dan akan memilih menjauh dari kapal pesiar. Selanjutnya juga ada alat yang disebut trapi. Ini semacam jebakan untuk kapal para perompak. Alat ini terdiri dari batang besi yang kuat yang ada di kedua sisi kapal, dilengkapi dengan tali-tali yang kuat. Ketika kapal perompak mendekat, alat ini akan dijatuhkan dan akan membuat kapal perompak terjebak dan tenggelam. Namun alat ini belum banyak digunakan di kapal pesiar
karena peralatan ini masih tergolong baru. Selain beberapa perangkat dan peralatan defense seperti di atas, para kru kapal juga telah dilatih untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Misalnya saja, kapten kapal yang telah dilatih untuk melakukan manuver yang cepat jika diserang oleh para perompak. Kapten kapal dituntut untuk bisa membuat kapal yang dikendalikannya menjauh dari para perompak dengan cepat. Selain itu, kru kapal juga telah dilatih untuk menghadapi situasi-situasi pelik dan darurat. Mulai dari menenangkan penumpang, mengarahkan penumpang ke tempat aman, hingga proses evakuasi dengan skoci jika hal tersebut diperlukan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa kapal pesiar tak dilengkapi saja dengan senjata api? Misalnya senapan mesin atau gun mesin untuk melawan para perompak. Jawabannya simple, karena ini kapal sipil. Tentu tak mungkin dilengkapi dengan senjata api atau sejenisnya. Hal paling mungkin adalah menyewa tim keamanan untuk menjaga pelayaran kapal, terutama ketika melewati wilayah-wilayah yang rawan. Seperti yang pernah dilakukan oleh kapal pesiar MSC Melody pada tahun 2009. Saat itu, kapal pesiar Melody diserang oleh perompak Somalia. Namun karena tahu mereka akan melewati wilayah yang rawan, sehingga sebelumnya mereka telah menyewa tim keamanan Israel. Dan ketika diserang oleh para perompak, tim keamanan yang mereka sewa melakukan serangan balik. Mereka menembaki para perompak dengan senjata dan berhasil mengusir mundur para perompak tersebut, sehingga kapal pesiar ini pun selamat. Namun jika ingin lebih aman lagi, kapal pesiar mungkin lebih memilih untuk menghindari berlayar di wilayah-wilayah yang rawan. Salah satu wilayah yang paling rawan adalah Teluk Aden yang berada di antara Somalia dan Yaman. Teluk Aden merupakan wilayah yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Banyak kapal yang melewati wilayah ini telah menjadi korban pembajakan. Bajak laut Somalia dikenal sebagai salah satu bajak laut paling brutal dan aktif di dunia. Mereka sangat terorganisir. Dari data maritim internasional, dari tahun 2008 hingga 2012, terdapat 149 kasus serangan bajak laut di wilayah ini, dan lebih dari 3.000 orang pernah disandra. Dalam tahun-tahun terakhir, kasus pembajakan mulai berkurang. Hal itu karena sistem keamanan kapal yang terus ditingkatkan, dan juga operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak keamanan, sehingga kasus serangan bajak laut pun berkurang drastis jumlahnya. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye.